Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas al-amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkar wal mu'minina billah. Wassalatu wassalam ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua kita, para sepuh, para asatiz yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita dalam kesempatan ini berjumpa dalam suatu kajian yang bahasan kita berada di sekitaran adabul muta'allim wal mu'allim, di mana bahasan sebelumnya perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama guru beliau Nabi Khidir alaihissalam, yang dipetik hikmah di balik peristiwa Nabi Musa menuntut ilmu ini ialah setidaknya ada yang bisa kita ambil. Pertama, menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya, termasuk ketaatan kepada apa yang disampaikan oleh sang guru, maka ikutilah. Itu. Sebelum kita bahas lebih jauh, terlebih dahulu kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah li musannifi hadzal kitab, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang berjasa dalam hidup kita, dan mudah-mudahan pula kita termasuk orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan keberkahan darinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Judulnya innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Engkau tidak mampu berlaku sabar, dan bagaimana engkau bisa sabar
sementara pengetahuan yang diberikan kepadaku tidaklah engkau ketahui. Jadi kesabaran itu berada di sekitaran pengetahuan yang ada pada diri kita. Kita bisa sabar karena kita tahu apa yang kita harus sabar. Kayak orang mau rebutan ya. Antrian sembako. Kita mau sabar tuh, menunggu giliran tuh, karena kita tahu bahwa kita bakal dapat. Nah itu. Tapi kalau kita anggap antri nggak bakalan dapat, itu pastinya tidak sabar. Nah itulah nih. Jadi sabar di sini karena tahu innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Nah, sederhananya pahamnya kita nih bakal sabar antri itu karena kita tahu bakal dapat. Tuh antri di SPBU umpamanya. Jauh antrian kita tuh. Ya. Tapi kita yakin sampai ke giliran antrian tuh minyaknya masih ada. Sabar ya kita kan. Padahal udah berjam-jam dah antri dah. Tapi kita tahu bakal dapat. Nah. Tapi sekiranya kita ikut antri dan kita tahu bakal tidak dapat, sabar sabar namanya itu. Mucong nih benjar. Ya. Bagus putar haluan kita cari SPBU yang lain. Karena dikabarkan ini paling 5 mobil lagi habis ini. Sementara kita antrian yang ke-10. Ya, sabar aja lah. Nah, kalau sabar ya nunggu minyak datang lagi gitu kan. Nah, maka disitulah letak kenapa kemudian diceritakan ketidaksabaran. Ini sebenarnya hikmahnya yang diambil. Peristiwa menuntut ilmunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir ini hikmah di balik cerita. Jadi peran Nabi Musa seolah tanda kutip di sini tidak sabar itu bukan bermakna sifat yang disebut dengan mazmumah. Karena para rasul dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW itu dijamin tidak memiliki sifat mazmumah, sifat tercela. Jadi kalau ada diceritakan Nabi itu dalam tanda kutip, kenapa dalam tanda kutip? Karena dalam ceritanya tuh kayak Nabi Musa nih, kan ceritanya tidak sabaran nih. Punya Nabi Khidir bersabar aja karena ada tuh ceritanya tuh. Kenapa begini, kan gitu. Ya, Nabi Yusuf seolah-olah Nabi Yusuf ini merekayasa sebuah rencana untuk mengurung saudaranya ini tidak kembali ke kampung halaman, maka diolah semacam rekayasa di gerbang kota itu, dijaga di sana itu, periksa barang. Nah, bawaan saudara kandungnya Nabi Yusuf yaitu Bunyamin oleh Nabi Yusuf diinstruksikan untuk dimasukkan barang berharga
ke dalam bawaannya, dalam karung bawaannya itu. Masukkan barang berharga yang tidak ada kaitannya dengan sembako yang dibawa. Bunyamin tahunya bawa sembako, tapi dalam karung sembako itu ada benda berharga, barang kerajaan, benda berharga dimasukkan ke situ. Ini kan kerjaannya Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf ngeprank dia bahasa anak sekarang ya. Nah, apakah ini sifat tercela? Tidak. Tapi ada hikmah di balik perjalanan cerita itu. Nah, dengan cara seperti itu sampai ke gerbang kota mau keluar kota, nanti ada pemeriksaan di sana. Begitu karung sembako diperiksa, ada barang berharga di dalamnya. Nah, ya kan, tertuduh dia. Ini tidak bisa pulang ini nih. Ya, akhirnya dibawa kembali ke dalam kota. Masuklah istana, berjumpalah saudaranya Nabi Yusuf. Nah, itu. Jadi ada hikmah di balik, seolah-olah kan ini Nabi Yusuf nih mempertuduhkan saudaranya ini mencuri. Nah, itu ini cerita Nabi Yusuf. Nah, kalau ceritanya Nabi Musa alaihissalam dalam tanda kutip seolah Nabi Musa ini tidak sabar orangnya. Nah, itu. Padahal hikmah dibalik dari peristiwa ini, jadi ini istilahnya nih kalau dalam bahasa kitanya tuh namanya roh model, bahan percontohan. Jadi kalau tidak dicontohkan, kita mau menjadikan qudwah, menjadikan teladan itu apanya? Nah, jadi harus dikasih contoh. Nah, itu. Jadi ini contoh saja. Nah, jadi bukan berarti Nabi Musa itu mempunyai sifat al-mazmumah, sifat tercela, yaitu sifat orang yang tidak memiliki kesabaran, begitu kan? Nah, itu. Jadi kalaupun itu dikatakan maka harus dalam tanda kutip. Kenapa tanda kutip? Ada hikmah di balik peristiwa itu. Nah, baru ya penjelasannya. Kan pertama begitu masuk kapal ini oleh Nabi Khidir dibikin apa namanya itu, tidak disenangi ya Pak ya, bukan dikaramkan, bukan. Jadi kapal itu dibikin menjadi tidak menarik, dilobang-lobangi, pokoknya dirusak lah, tapi tidak dikaramkan, tidak. Jadi kapal itu tidak karam, cuman dibikin tidak bagus. Nah, ini kenapa itu? Nah, ada satu. Yang kedua, dalam perjalanannya Nabi Khidir ini melihat anak yang lagi sedang bermain, begitu kan, usia TK lah kalau ibarat kita, 5 tahun ke 6 tahun, sebelum 7 tahun itu kan usia TK, taman kanak-kanak. Memang namanya taman kanak-kanak, jadi usianya usia bermain. Nah, melihat ada anak yang baik, yang cerdas, yang segalanya lah, istilah bahasa kita tuh anak ini memberi kepingin banget. Tiba-tiba diambil oleh Nabi Khidir, dibunuh. Nah, ini lagi-lagi tanda kutip nih. Ya, kalau bahasa langsungnya kan Nabi kerjaannya membunuh orang, nah itu bahasa langsungnya. Tapi ada peristiwa di balik itu tuh, ini apa sebenarnya ini? Nah, baru penjelasannya nanti. Yang ketiga ialah ketika sampai di suatu daerah, sampai di situ tuh Nabi Musa ini merasa kelaparan. Jadi kampung tuh lapar, perjalanan jauh, merasa lapar kan gitu.
Maka bepadahlah, berbilanglah dengan gurunya ini, guru lapar guru ini kita nih, gitu kira-kira bahasa kitanya. Kayak apa nah, amun kita nih apa namanya tuh, mengambil upah lah, gitu, mengambil upah. Pas ada dinding semacam tembok yang mau roboh, gitu kan. Nah, oleh Nabi Khidir itu diperbaiki menjadi bagus, gitu. Nah, jadi ujar Nabi Musa, ya pamun kita ambil upah nah guru barang agan kita makan nih, lapar guru ini. Ya, ini bahasa kitanya. Padahal penduduk kampungnya tadi itu jangankan ngasih upah, ya minta untuk makan minum saja ibaratnya tuh dia dihiraukan. Biasanya kan gambaran kampung nih, kampung tuh begini gambarannya. Kalau kita ke kampung-kampung lah, amun kampung kita di sini kada tapi terasa. Suatu kampung itu dalam pikiran orang itu penduduknya tuh ramah. Itu kalau kita ke kampung-kampung kayak itu tuh. Dan kita ini memang kada terlalu terasa, tapi dibandingkan dalam kota terasa. Kita dalam kota ini lebih acuh, masa bodoh, cuek. Ini kota, gambaran kota itu seperti itu. Rumah bertetanggaan, pagar bertinggian, keluar rumah, tetangga sebelah juga kada melihat. Masih di garasi kita masuk mobil, keluar, yang nutup pagar pembantu. Nah, tetangga sebelah mana tahu? Nah, kan gitu. Ketemu di jalan, ini gambaran kota toh. Kita hampir tidak saling sapa. Mau di temilahan masih lah, minimal kita senyum, atau kalau pakai kendaraan tuh ini menjadi adat kita menyapa itu membunyikan klakson ya, tet, gitu kan. Nanti dibalas tet tet, kan. Nah, itu minimal saling sapa, gitu kan. Nah, di pasar, di mana gitu, lihatlah orang begitu aja. Istilahnya ke masing-masing urusan. Nah, ini di kota, semakin besar kota itu, semakin orang tidak peduli. Ya, tapi begitu kita ke kampung, di kampung tuh pokoknya kalau kita datang, orang kampung itu kenalkah dia dengan kita nih? Tidakkah? Tapi dia tetap minimal senyum kalau kadangnya menyapa. Nah, itu di kampung-kampung kayak itu senyumnya, Bapak, gitu kan. Ibu dari mana ibu, ya kan, kampung-kampung tuh. Nah, yang padahal tidak kenal, ibu dari mana nih, mau kemana ibu, nah gitu, kampung-kampung ramah-ramah bahasanya. Nah, makanya Nabi itu tinggal di kampung untuk supaya bisa berbahasa asli, Arab asli di kampung. Kita ini juga mau suku bahasa asli itu jangan tinggal di temilahan. Ya, tinggallah di kampung, muncul bahasa aslinya. Jika Bugis, Bugis tok. Jika Banjar, Banjar tolen. Jika Jawa, Jawa medok. Nah, itu di kampung tapi amun di temilahan ini campur aduk sudah. Baru temilahan apalagi kota yang lebih besar. Nah, di kampung begitu. Termasuk pelayanan di kampung itu, di kampung nih, itu biasanya di depan rumah itu ada macam guci ya, tempat air. Nah, kalau kampung-kampung perbukitan, gunung-gunung tuh, itu tempat air tuh, airnya dingin sekali tuh rasanya. Nah, kalau kayak kita di sini di daerah kayak Bukit Tinggi gitu kan, kalau kayak di Jawa Barat tuh Puncak, Bogor, nah,
Itu kalau kita naik ke kampung-kampung tuh, di kaki-kaki gunung tuh, itu tersedia di halaman rumah itu air minum. Silahkan aja orang yang lewat tuh ada dengan gelasnya, ada sudah ininya untuk dia modelnya dilubangi di bawah itu disumpal, dicabut, nah, dicabut keluar airnya kan, nah, baru ditanai dengan gelas, nanti disumpal lagi. Nah, kampung-kampung itu minum silahkan saja, ramah luar biasa. Nah, jadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir nanti tadi gambarannya di kampung itu tuh, jangan kata orang heran melayani minum apa ya, sampai ada tembok, begitu tembok ini selesai dibangun yang mau roboh tadi itu, Nabi Musa ini beuzur lawan perguruan, kayak apa guru, amun kita minta upah jadi nah upah nih, mun tadi kan kita minta, mungkin masyarakat kampung kada mau jelungi karena kita minta, nah sekarang kita bekerja, kita minta upahnya nah gitu. Jadi jangan Nabi Khidir, haza firaku baini wa bainik. Kalau begitu nih kita memang berpisah dalam sampai di sini nih. Karena sudah diingatkan berkali-kali ya. Nah, ini terakhir sudah nih. Haza firaku baini wa bainika. Inilah perpisahan kita. Saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Akan aku ceritakan. Nabba'a yunabbi'u itu berita besar artinya. Makanya nabi dari kata-kata nabba'a, nabiyun, nabi itu artinya pembawa berita besar. Saunabbi'uka, nanti akan aku ceritakan berita yang luar biasa di balik peristiwa yang sudah kita alami bersama di perjalanan tadi itu. Bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra, tentang takwil itu di balik peristiwa yang terjadi itu, takwilnya apa, ceritanya apa, nah gitu. Ma lam tastati' alaihi sabra, yang engkau wahai Musa tidak mampu untuk berlaku sabar. Baru diceritakan. Ammas safina, lengkap ceritanya di dalam surah Al-Kahfi ini ya. Ammas safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Adapun kapal yang peristiwanya dirusak tuh, itu adalah miliknya orang miskin. Kapal itu miliknya orang miskin. Jadi kapal milik bersama lah. Masakin jamak daripada miskin. Yang maluna, yang mereka bekerja di situ, fil bahri, jadi nelayan lah bahasa kita. Itu fa'aradtu an a'ibaha, di mana aku rusak itu kapal. Apa sebab? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Karena nanti kapal ini bila lewat di suatu kota, itu ada penguasa, asal lewat aja di situ kapal habis dirampas. Nah, makanya kapal ini dibikin tidak menarik, dilubangi, pokoknya dibocor-bocori kayak itulah. Karena kalau bagus nanti penguasa bakal rampas itu kapal. Sementara ini kapal milik orang miskin nelayan yang ia mencari nafkah di situ. Daripada nanti kapal ini diambil oleh penguasa, maka biarlah kapal ini dibikin tidak menarik. Jadi penguasa tidak mengambilnya. Nah, itu. Disinilah dalil juga sebenarnya. Dalil nih. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sapinatin, setiap kapal.
maka penguasa bakal merampas setiap kapal. Ghasba atau ghasba itu secara paksa. Itu dalil apa yang oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu yang disebut dengan barang baru, bid'ah. Makna bid'ah dalam bahasa Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Kullu bid'atin, sama dengan ini kata-katanya, kulla sapinatin. Maka raja penguasa akan merampas setiap kapal yang lewat, setiap kapal. Pokoknya semua kapal bakal dirampas oleh raja. Pertanyaannya, apakah kapal dirampas semua oleh raja? Tidak. Ada kapal yang tidak dirampas oleh raja. Itu makanya bahasanya sama, kaidahnya toh. Ya, kalau bahasa Nabi, kullu bid'atin dolalah, setiap barang baru itu sesat. Apakah semua barang baru yang tidak ada di zaman Nabi lalu sesat? Ini rumusnya nih. Kulla safinatin ghasba. Ternyata tidak semua kapal dirampas. Kenapa tidak dirampas? Karena kapal itu dibikin tidak menarik oleh Nabi Khidir. Itu kan. Yang kedua, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak yang kena bunuh dalam tanda kutip nih, dibunuh oleh Nabi Khidir, yang anak cerdas kelihatannya, menarik, lagi sedang bermain tuh, itu ada orang tuanya itu beriman kepada Allah, ibu bapaknya. Fakhashina aryurhiqahuma, tapi kami khawatir anak ini nanti kalau besar, karena kan Nabi Khidir tahu ilmu yang akan datang. Ujar Nabi Khidir, anak ini nanti kalau dia besar bakal menjerumuskan ibu bapaknya keluar dari keimanan. Anak ini nanti nih kalau besar nih, ini bisa membuat orang tuanya menjadi murtad. Itu kami khawatir terjadi, karena Nabi Khidir tahu, diberi ilmu tentang itu. Ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, bakal menjadi kafir. Daripada nanti kafir, fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma, maka kami di sini Allah, ayyubdilahuma, untuk mengganti orang tuanya itu, rabbuhuma, Tuhannya yang mengganti itu, khairan minhu, anak yang lebih baik daripada yang kelihatan baik tadi itu, zakata wa aqraba ruhma, anak yang baik, yang kasih sayangnya luar biasa nanti kepada orang tuanya. Maka ini nih, anak ini dibuang. Itu hakikatnya. Nanti dia bakal melahirkan anak lagi yang baru. Yang kedua. Yang terakhir, wa ammal jidar, adapun dinding yang ditegakkan, diperbaiki tadi itu, yang hampir roboh tadi itu, fakana li ghulamaini yatimain, itu adalah milik dua orang anak yatim. Seandainya ini tumbang, itu ada harta di dalamnya tuh, yang milik anak yatim nih. Kalau tumbang nanti harta diambil orang, kelihatan barang. Ini maka perlu diamankan ini tembok. Li ghulamaini yatimaini fil Madinah, di satu kota tempat tadi, maksudnya wa kana tahtahu kanzun lahuma, ada barang berharga di bawahnya tuh, di bawah tembok tuh. Wa kana abuhuma soleha, kedua orang tuanya itu orang baik, orang soleh. Fa'arada rabbuka, maka Tuhanmu hendak ayyablugha asyaddahuma wa yastakhrija
kanzahuma, nanti akan Allah keluarkan dari barang berharga tadi itu rahmatan mir rabbik. Makanya diamankan dulu sekarang, bahaya nanti kalau kelihatan. Wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku lakukan semuanya itu dengan keinginanku, kata Nabi Khidir. Zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra, itulah wahai Musa yang engkau tidak bisa sabar terhadap peristiwa yang kita alami dalam perjalanan itu tadi. Saya tidak melakukan semuanya itu kecuali itu memang benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilah bahasa kita tengah lagi Nabi Musa ya. Nah, kira-kira seperti itu di bahasa kita, tapi ya artinya apa? Kita ini biarlah belajar itu ada saatnya nanti guru memberikan ruang untuk bertanya. Jadi di saat belajar itu jangan disela guru itu tuh. Nanti kalau di akhirnya kita tidak paham baru kita bertanya. Ini di perjalanan belum apa-apa penjelasannya, belum tuntas, disela duluan. Ini kan mahasiswa begitu kerjaannya. Karena mahasiswa itu memang orang-orang cerdas, tapi kadang-kadang melupakan adab. Nah itu, ya tidak semua lah, oknum lah ya. Kan mahasiswa itu orang muda, darahnya darah muda, jiwanya jiwa muda. Jadi kalau dilihat dosennya itu agak tua, yang agak kurang lancar bicara, ini mahasiswa bisa interupsi dosen. Memang boleh-boleh saja, tapi tidak beradab. Nah itu, yang kita bahas kan masalah adab. Karena adablah ilmu itu menjadi berkah. Di situ letaknya. Nah, ini ada orang yang penting nuntut ilmu, gitu. Adab belakangan. Oh tidak, adab di atas ilmu. Sebesar sebanyak apapun ilmu, jika tidak beradab, maka ilmu itu nilainya 0 bagi ilmu tasawuf. Nah, itu ya, tentu ilmu agama seperti itu. 0. Apa artinya ilmu hebat-hebat begitu? Tapi orangnya brengsek, ya, gitu. Orang yang tidak beradab. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Judul besarnya masih Pak Ji, cuman bahasannya berbeda. Nah, saya kira seperti itu saja. Segala kekurangan mohon maaf, terima kasih. Allahumma waffiq aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.